agar jangan ada baik itu kementerian dan pemerintah daerah yang menghambat adanya investasi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Denny Siregar ditampol netizen Papua dan Minahasa. Siapa bilang miras budaya? Binatang, tangkap. Presiden Joko Widodo mengatur perizinan investasi untuk industri minuman keras atau beralkohol diberikan di tempat provinsi, yaitu keempat provinsi: Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang diteken Kepala Negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu juga merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Persyaratan untuk penanaman modal baru dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat. Tulis lampiran 3 Perpres tersebut. Terkait hal itu, pegiat media sosial Denny Siregar DS angkat bicara. Denny mengatakan bahwa di 4 daerah tersebut miras merupakan budaya. Karena sudah menjadi budaya, dia pun juga menyarankan untuk dijadikan saja sebagai pendapatan. Daerah yang boleh investasi miras cuma Bali, NTT, Papua, dan Sulu doang. Di sana miras itu budaya, daripada dilarang-dilarang, sekalian jadikan pendapatan. Tulis Denny di akun Twitternya. Denny juga meminta pihak-pihak yang merasa terganggu dengan miras tidak usah mencaci maki. Kalau misalnya Aceh sama Sumbar dibolehkan meski di sana gak ada budaya minuman keras, bolehlah ente caci maki. Cuitan Denny pun direspon netizen asal Papua dan Solok. Mereka mengecam cuitan Denny yang menuding miras jadi budaya di provinsi tersebut. Siapa yang bilang budaya? Goblok, binatang. Begitu kata Timur Matahari @Jayapura Update. Kemudian ada pula dari akun Eric Konstan, darah saya 100% Minahasa, suku di Sulut. Iman Katolik, miras bukan budaya di Sulut, itu fitnah, itu offside. Densi sudah merendahkan harga diri dan martabat individu, golongan di Sulut, tangkap dan adili di pengadilan. Selain itu, pakar telematika Roy Suryo juga mengatakan bahwa sudah saatnya Denny Siregar harus dikandangkan. Buzzer pemecah belah bangsa, penjerumus presiden. Pakar telematika Roy Suryo meminta agar Presiden Jokowi menindak buzzer yang sudah dianggap membuat gaduh masyarakat dengan unggahan asal-asalan. Roy Suryo menyoroti sosok pegiat media sosial Denny Siregar di tengah polemik Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang juga mengatur soal investasi miras. Ex-Menpora RI tersebut menyoroti isi cuitan Denny Siregar yang menyebutkan bahwa miras merupakan budaya di Bali, NTT, Papua, dan juga Sulawesi Utara. Roy Suryo juga beranggapan bahwa Polri harus mematuhi instruksi atasan, yakni oknum semacam buzzer pembuat gaduh tersebut harus dikandangkan. Seperti inilah ulah laknat buzzer RP yang malahan mau menjerumuskan presiden dengan definisi sesat dan bahkan berpotensi ujaran kebencian, memecah belah sesama anak bangsa. Ujar Roy Suryo seperti dikutip dari akun Twitternya pada hari Selasa 2 Maret. Ayo sisi IC Polri dan Divisi Humas Polri, kalau memang benar-benar mematuhi instruksi dari Kapolri, oknum-oknum semacam ini harus dikandangkan. Roy Suryo juga menyematkan tanggapan layar cuitan Denny Siregar soal investasi miras. Pegiat media sosial pendukung Jokowi itu mengatakan, di Bali, NTT, Sulut, dan Papua miras merupakan budaya, sehingga daripada dilarang sekalian dijadikan pendapatan. Sebelumnya, kicauan Denny Siregar juga diprotes keras oleh orang Papua dan Sulawesi Utara, serta meminta polisi bertindak tegas terhadap Denny Siregar. Semakin memanas, Denny Siregar yang menyebut miras budaya Papua dan mendapatkan tanggapan dari Rahung Nasution. Borjongkau. Pembukaan izin investasi minuman keras atau miras di sejumlah daerah menuai penolakan dari sejumlah pihak. Namun pegiat media sosial Denny Siregar punya alasan berbeda, sehingga mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Denny, miras tersebut merupakan budaya di 4 provinsi yang membuka izin investasi itu. Keempatnya adalah Papua, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara.
Hal ini disampaikan Denny melalui akun Twitternya. Pernyataan Denny ini menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan, koki berpenampilan eksentrik Rahul Nasution membantah bahwa minuman keras berupa arak dan tuak merupakan tradisi warga Papua. Kok banyak bacot? Di Papua nggak ada tradisi nyadap tuak dan bikin arak macam opungmu di Tapanuli. Miras datang ke Papua bersama Freeport, bisnis esek-esek dan kolonialisme Indonesia, borjongkau. Tulis akun Twitter @rahong. Sejarawan Jaja Rizal merontar sindiran pedas terhadap pernyataan Denny. Ini pelajaran penting. Kalau pas pelajaran ilmu budaya dasar jangan bolos ya, bahaya. Tulis akun tersebut. Sebelumnya pegiat medsos Denny Siregar membagikan artikel mengenai 4 provinsi yang diperbolehkan membuka izin investasi miras. Keempat provinsi itu adalah Papua, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara. Menurut Denny, miras merupakan budaya di daerah-daerah tersebut. Perpres malah jadi blunder buat Jokowi. Pelegalan produksi minuman keras melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang telah diteken oleh Joko Widodo pada 2 Februari yang lalu tak henti-hentinya mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Meski Perpres tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetap saja dinilai tidak elok. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Karim Suryadi, Perpres tersebut akan menimbulkan penolakan dari masyarakat dan berujung pada gangguan keamanan dan juga ketertiban nasional. Jika ketertiban dan keamanan masyarakat terganggu, para investor juga tidak akan masuk, sebab ada prinsipnya investor akan datang apabila situasi tetap kondusif. Menurut saya blunder. Meskipun saya bukan ahli ekonomi, tapi saya meragukan dampak Perpres miras terhadap ekonomi. Nah, Perpres miras ini mengancam kondusivitas dari masyarakat, kata Karim. Karim juga menilai legalitas produksi miras tidak didukung oleh modal sosial, meskipun diberlakukan di provinsi yang mayoritas masyarakatnya non-muslim, yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Ia menyebut masyarakat manapun akan menolak terjadi mabuk-mabukan di muka umum. Meskipun mereka tahu bahwa itu legalitas diperbolehkan, nantinya juga akan melihat seberapa jauh maslahatnya bagi kepentingan publik. Begitu ujarnya. Kendati begitu, ia tak menampik bahwa terdapat masyarakat yang menoleransi kebiasaan mengkonsumsi miras jika dilangsungkan di ruang privat. Saya yakin mereka tidak akan mengizinkan bila dilegalisasi di ruang publik. Karim juga menambahkan Perpres tersebut menabrak fatwa MUI yang mengharamkan miras. Jika suatu hal yang sebelumnya diharamkan tetapi saat ini justru dilegalkan, kedepannya akan terdapat banyak larangan-larangan yang bisa dilawan oleh negara. Hal tersebut akan menjadi presiden bahwa barang dan jasa yang diharamkan demi alasan ekonomi bisa-bisa dibuka ataupun diinvestasikan. Keran investasi miras di Republik Indonesia dibuka. Begini sikap asosiasi. Presiden Joko Widodo buka keran investasi untuk minuman keras, dan hal ini juga tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Kabar itu pun juga disambut oleh Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia, dan mereka mengaku siap untuk mendukung kebijakan tersebut. Akan tetapi, hal ini ditanggapi lain oleh MUI. MUI Jawa Tengah menolak hal ini karena dinilai lebih banyak mudaratnya. Saya dengar itu diizinkan di 4 provinsi, dibatasi, tapi begini kalau menurut pendapat kita sebagai muslim, ayat itu sudah jelas bahwa di Hammer ada manfaatnya sedikit sekali, tapi mudaratnya jauh lebih besar, maka Allah mengharamkan. Kata Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji saat dihubungi oleh redaksi Detikcom. Ia juga menyebutkan dengan investasi tersebut memang ada pemasukan uang, tapi dampak negatif lebih banyak, sehingga menurutnya dengan investasi itu berarti mengejar hal kecil tapi kehilangan yang lebih besar. Seperti buru ujang, kelangan delek. Investasi uang masuk, pajak uang masuk, beli uang masuk, tenaga kerja ada, tapi kerugiannya lebih besar. Buru ujang, kelangan delek adalah sebuah peribahasa Jawa yang secara harfiah bisa diartikan tergoda menangkap ikan ujang atau ikan kecil di sungai, justru kehilangan tongkat penopang untuk menyeberangi sungai tersebut.
Makna dari peribahasa itu adalah memburu peruntungan kecil, namun justru kehilangan hal yang jauh lebih besar dan lebih dibutuhkan.